Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, NIM 221454 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas RC semester 7 Universitas Primagraha. Nah, tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce yang diampu oleh dosen Bapak Sastra Wijaya MPD. Nah, di sini saya akan mereview salah satu buku yang sudah saya beli. Buku apa itu? Nah, ini buku tentang bisnis dan e-commerce karya Kandra Ahmadi dan Dadang Hermawan. Mari kita review satu persatu. Setelah saya baca, dari bab 1 ini terdapat pengenalan dan perbedaan antara bisnis dan e-commerce. Nah, apa itu perbedaannya? Ada dari ruang lingkupnya, terus transaksinya, prinsipnya, dan pemasarannya tentu beda. Kalau dari ruang lingkup bisnis itu lebih luas karena mencakup semuanya. Kalau sedangkan Nah, setelah saya baca dan saya review, di bab 1 ini terdapat pengenalan dan perbedaan bisnis dan e-commerce. Setelah saya baca, di bab 1 ini terdapat pengenalan dan perbedaan bisnis dan e-commerce. Tentu ada bedanya dari ruang lingkupnya, dari transaksinya, dari prinsipnya, dan juga dari pemasarannya tentu memiliki perbedaan. Nah, kalau dari bisnis, ruang lingkupnya itu lebih luas, sedangkan dari e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari bisnis. Nah, kalau dari e-commerce sendiri hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet atau sosial media. Terus e-commerce pada prinsipnya melibatkan perdagangan uang, sedangkan dalam bisnis itu transaksi uang itu kadang tidak diperlukan. Selanjutnya, bisnis itu melibatkan pemasaran, perancangan produk, dan evaluasi layanan konsumen. Nah, dari bab 1 ini dapat kita simpulkan perbedaan dan pengenalannya yaitu Nah, dari bab 1 ini bisa kita simpulkan perbedaannya dari bisnis dan e-commerce itu yaitu bisa kita simpulkan dari bab 1 ini, perbedaan bisnis dan e-commerce itu bisa kita simpulkan dari bab 1 ini, perbedaan bisnis dan e-commerce itu jelas berbeda. Kalau bisnis itu mencakup lebih luas. Nah, kalau e-commerce sendiri itu salah satu aspek bagian dari bisnisnya atau menjual beli barang dan jasa melalui internet atau media sosial atau online. Nah, dari bab 1 ini kita bisa menyimpulkan perbedaan bisnis dan e-commerce itu jelas berbeda. Kalau bisnis itu mencakup lebih luas, sedangkan e-commerce itu salah satu bagian aspek dari bisnis sendiri atau menjual beli dari online atau sosial media. Nah, bisa kita simpulkan dari bab 1 ini, perbedaan bisnis dan e-commerce itu
Bisnis itu lebih luas, sedangkan e-commerce hanya merupakan satu aspek dari bisnis tersebut atau menjual barang dan jasa melalui internet atau media sosial online. Selanjutnya, di bab 2 ini ada dasar e-commerce. Nah, apa sih itu e-commerce? Nah, yang kita dengar e-commerce itu adalah jual beli online. Nah, bukan hanya itu saja. E-commerce itu merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. E-commerce juga memiliki berbagai macam jenis transaksi dalam menerapkan sistemnya. Jenis-jenis transaksi e-commerce diantaranya sebagai berikut nih. Yang pertama itu ada collaborative commerce atau kolaborasi atau kerjasama secara elektronik antara rekan bisnis. Kerjasama ini biasanya terjadi antara rekan bisnis yang berada pada jalur penyediaan barang. Jadi ada kolaborasinya. Yang kedua itu ada B2B atau business to business. E-commerce tipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan di electronic market. Business to business memiliki karakteristik. Yang pertama itu, karakteristiknya sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Terus yang kedua, pertukaran data secara berlangsung berulang-ulang dari secara berkala, misalnya setiap hari dengan format data yang sudah disepakati bersama. Terus selanjutnya ada salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Terus selanjutnya, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana proses inteligensi dapat distribusikan pada kedua pelaku bisnis. Jadi itu karakteristik e-commerce. Terus selanjutnya ada business to consumers, yaitu penjual adalah suatu organisasi dan pembeli adalah individu. B2C memiliki karakteristik. Nah, di bab 2 ini tentunya e-commerce juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Nah, di antaranya yang pertama, keamanan sistem rentan diserang karena banyaknya pengguna, jadi server malah error gitu kan. Terus yang kedua, persaingan tidak sehat atau tekanan untuk berinovasi dan membangun bisnis dengan memanfaatkan kesempatan yang ada dapat memicu terjadinya tindakan ilegal, yaitu penjiplakan ide dan perang harga, plagiasi itu. Terus selanjutnya, masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru. Terus bagi konsumennya juga perlunya keahlian komputer, biaya tambahan untuk mengakses internet, biaya peralatan komputer, risiko bocornya privasi dan data pribadi, berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain, dan berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer. Itu kekurangan yang dimiliki oleh e-commerce. Dapat kita simpulkan dari bab 2 ini, yaitu e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis dengan tujuan mengambil keuntungan seperti penjualan, pembelian, pelayanan, informasi, dan perdagangan melalui perantara, yaitu melalui suatu jaringan komputer, terutama internet. Kesimpulannya dari buku ini yaitu e-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dalam banyaknya kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya dengan mengandalkan kekuatan produk saja, tetapi dengan adanya tim manajemen yang andal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus,
struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, serta desain situs web yang bagus. Baik, itulah yang bisa saya review dari buku ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.